Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syetia Rifah, NIM 190757. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Maraknya Usaha Coffee Shop di Era Pandemi COVID-19. Pertama, kita masuk kepada pendahuluan. Latar belakang. Kopi adalah minuman hasil dari seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Maraknya penggemar kopi dan semakin menjamurnya coffee shop menjadikan coffee shop sebagai tempat favorit yang wajib dikunjungi bagi sebagian besar masyarakat saat ini, khususnya bagi anak muda. Hal ini menyebabkan bahwa bisnis coffee shop mempunyai potensi yang besar dalam sebuah sektor bisnis food and beverage. Semakin banyaknya peminat terhadap para penikmat kopi untuk menghabiskan atau mengerjakan aktivitasnya di dalam coffee shop, membuat semakin banyaknya para pelaku usaha untuk membuat coffee shop sebagai salah satu usaha dengan konsep yang dimilikinya. Adanya pandemi COVID-19 saat ini membuat berbagai macam industri bisnis, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, mengalami dampak yang buruk bagi kelangsungan hidup bisnisnya. Bagi industri coffee shop di Indonesia sendiri, para pelaku bisnis ini merasakan dampak yang kurang baik, seperti sepinya pengunjung, bahkan ada beberapa coffee shop yang tutup dan bahkan membuat permintaan terhadap bisnis kopi menjadi anjlok. Akan tetapi, pada tahun 2021 ini, bisnis coffee shop semakin hari semakin meningkat. Tak dapat dipungkiri bahwa bisnis kedai kopi merupakan bisnis yang memiliki prospek yang baik ke depannya. Kini, para pebisnis hanya perlu menginovasikan konsep kedai kopi yang unik agar dapat menarik para konsumen, sehingga mampu bersaing di dalam bisnis ini. Inovasi dalam pemilihan menu yang disajikan pun dapat memengaruhi kesuksesan kedai kopi tersebut. Apalagi saat ini banyak kelompok pemuda mendirikan coffee shop. Mereka mendesain tempat coffee shop senyaman mungkin agar dapat menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan kopi? 2. Apa saja faktor yang memicu pertumbuhan coffee shop yang semakin meningkat? Yang ketiga, bagaimana langkah memulai bisnis coffee shop di masa pandemi? Yang keempat, bagaimana cara mengembangkan bisnis coffee shop di masa pandemi? Yang kelima, apakah peluang bisnis coffee shop ini menjanjikan di masa depan? Dan yang keenam, bagaimana caranya agar bisnis coffee shop ini bisa bertahan selama pandemi? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kopi. Kedua, untuk mengetahui apa saja faktor yang memicu pertumbuhan coffee shop yang semakin meningkat. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana langkah memulai bisnis coffee shop di masa pandemi. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan bisnis coffee shop di masa pandemi. Yang kelima, untuk mengetahui apakah peluang bisnis coffee shop ini menjanjikan di masa depan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui cara agar bisnis coffee shop ini bisa bertahan selama pandemi. Selanjutnya, manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat menambah wawasan bagi pembaca. Selanjutnya kita masuk kepada tinjauan pustaka. Pengertian kopi. Kopi adalah minuman hasil dari seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Pemrosesan kopi sebelum dapat diminum melalui proses panjang, yaitu dari pemanenan biji kopi yang telah matang, baik dengan cara mesin maupun dengan tangan, kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dan pengeringan sebelum menjadi kopi gelondong. Proses selanjutnya yaitu penyangraian dengan tingkat derajat yang bervariasi. Setelah penyangraian biji kopi digiling atau dihaluskan menjadi bubuk kopi sebelum kopi dapat diminum. Selanjutnya kita masuk kepada faktor pemicu coffee shop yang semakin meningkat. Ada 7 faktor yang menjadi pemicu pertumbuhan coffee shop, yaitu: pertama, kebiasaan atau budaya nongkrong sambil ngopi. Yang kedua, meningkatnya daya beli konsumen
tumbuhnya kelas menengah dan harga RTD kopi di kedai modern yang lebih terjangkau. Yang ketiga, dominasi populasi anak muda Indonesia yang menciptakan gaya hidup baru dalam mengonsumsi kopi. Yang keempat, kehadiran media sosial yang memudahkan pebisnis kedai kopi melakukan aktivitas marketing dan promosi. Yang kelima, kehadiran platform ride hailing atau GrabFood dan GoFood yang memudahkan proses penjualan. Yang keenam, rendahnya enterprise barriers dalam bisnis kopi yang ditunjang dengan ketersediaan pasokan bahan baku, peralatan, dan sumber daya untuk membangun bisnis kedai kopi. Dan yang ketujuh, margin bisnis kedai kopi relatif yang cukup tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada cara mengembangkan bisnis coffee shop di masa pandemi. Di zaman serba teknologi ini, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi dan mengenalkan kedai kopi milik kita ke masyarakat luas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita bisa mengikuti 4 cara yang ada di bawah ini. Yang pertama, menggunakan original produk. Yang kedua, tetap konsisten. Yang ketiga, selalu up-to-date. Dan yang keempat, spesifik dan relevan. Selanjutnya yaitu langkah memulai bisnis coffee shop selama pandemi. Yang pertama, kita dapat melakukan riset terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus melakukan atau memilih sebuah konsep. Dan yang ketiga, temukan supplier yang tepat untuk biji kopi. Yang keempat, tulislah bisnis plan untuk coffee shop. Yang kelima, dapatkan pinjaman startup. Yang keenam, mencari lokasi yang tepat. Yang ketujuh, harus mendapatkan izin dan lisensi. Dan yang kedelapan, desain tata letak. Selanjutnya kita masuk kepada peluang bisnis coffee shop yang menjanjikan di masa depan. Kopi merupakan salah satu minuman yang paling populer di dunia. Sejak dulu hingga sekarang, minuman yang satu ini memang tetap menjadi primadona. Saat ini, bisnis kedai kopi atau coffee shop menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan berkembangnya tren minum kopi di kedai kopi atau biasa disebut nongkrong. Minum kopi kini tidak hanya identik dengan kegiatan yang dilakukan oleh kaum bapak saja, anak muda pun menjadikan kegiatan minum kopi sebagai sebuah lifestyle dan sebagai sarana menunjukkan eksistensi mereka. Data hasil proyeksi konsumsi kopi di Indonesia yang dirilis oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian yang dirilis pada tahun 2018 pun menunjukkan terjadinya peningkatan konsumsi kopi nasional selama 4 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan konsumsi kopi nasional mencapai angka 2,49%. Melihat data peningkatan konsumsi kopi tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa bisnis kedai kopi merupakan bisnis yang memiliki prospek yang baik ke depannya. Kini para pebisnis hanya perlu menginovasikan konsep kedai kopi yang unik agar dapat menarik para konsumen sehingga mampu bersaing di dalam bisnis ini. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada cara agar bisnis coffee shop tetap bertahan selama pandemi. Yang pertama yaitu kopi kemasan literan. Minuman kopi dengan kemasan seperti ini sangat diburu pada masa pandemi seperti sekarang ini. Karena bagi pecinta maupun penikmat kopi tidak lagi bisa nongkrong di kedai kopi dengan bebas. Dengan adanya kemasan ini, maka mereka tetap bisa menikmati kopi yang mereka suka sambil nongkrong di rumah masing-masing untuk beberapa hari ke depan. Yang kedua yaitu varian atau rasa baru. Varian atau rasa kopi yang baru juga banyak sekali bermunculan dibuat oleh para pelaku dan usaha kopi. Yang ketiga, inovasi produk. Para pelaku usaha kopi juga sangat kreatif dalam menciptakan inovasi baru untuk mengembangkan usahanya. Contohnya saja sekarang ada pengharum ruangan, mobil, bahkan badan beraroma kopi dan dibuat dengan bahan dasar kopi asli. Selanjutnya kita masuk kepada metodologi penelitian. A. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan sejak Maret 2022 sampai April 2022. Penelitian ini terletak di Coffee Shop Yuyan. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Terminal, Tanjung Paku, Kota Solo, Sumatera Barat. B. Jenis penelitian. Pada penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian.
Selanjutnya, instrumen penelitian. Pada penelitian ini yang menjadikan instrumen utama adalah peneliti sendiri. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek utama penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Bapak Yuki sebagai pemilik dari usaha coffee shop Yuyan. Informasi yang digali dari Bapak Yuki adalah tentang sejarah berdirinya Yuyan Coffee Shop, strategi pemasaran dan target Yuyan Coffee Shop, bagaimana cara mempertahankan Yuyan Coffee Shop selama pandemi COVID-19, serta beberapa informasi yang dapat berkembang selama masa penelitian. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini ada dua jenis, yaitu satu, sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu pemilik, pengelola, dan konsumen Yuyan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap atau pendukung dalam penelitian ini yang berasal dari tulisan yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian selanjutnya, kita masuk kepada teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian tentang kegiatan-kegiatan masyarakat di coffee shop Yuyan. Yang kedua, wawancara, yaitu mengadakan serangkaian pertanyaan kepada pemilik dan pengelola coffee shop Yuyan untuk mendapatkan data dan informasi serta keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada hasil penelitian. Sejarah berdirinya coffee shop Yuyan di Kota Solok. Awal berdirinya coffee shop ini pada tahun 2019 bermula karena Pak Yuki ingin mencari kesibukan di samping pekerjaannya yang menjadi mahasiswa dulunya dan alhamdulillah sekarang bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Solok. Berawal dari seringnya pergi ke kedai kopi dan mempelajari banyak hal di sana, Pak Yuki termotivasi ingin membangun sebuah kedai kopi. Dari sanalah sejarah berdirinya coffee shop Yuyan ini. Coffee shop Yuyan berlokasi di Jalan Terminal, Tanjung Paku, Kota Solo, Sumatera Barat. Yuyan Coffee terletak di pinggir jalan lintas Kota Solo di terminal yang bisa menjadi pusat perhatian karena hanya ada satu coffee shop di sana, yaitu Yuyan. Status toko yang menjadi lokasi Yuyan adalah atas kepemilikan Bapak Yuki. Toko yang dimiliki Pak Yuki dulunya merupakan warung tempat jualan sarapan pagi, lalu diubah menjadi ruangan berdekorasi ala coffee shop dengan model mandiri, mulai dari konsep, pengerjaan, sampai finishing dilakukan oleh Pak Yuki dan dibantu rekan-rekannya. Selanjutnya yaitu strategi bisnis coffee shop Yuyan di Kota Solo. Strategi bisnis sangatlah penting bagi sebuah perusahaan untuk menentukan masa depan perusahaan tersebut. Karena proses dan tujuan dari strategi bisnis adalah menggunakan serangkaian ilmu untuk merumuskan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi strategi demi mencapai hasil baik, sehingga mampu meminimalisir kegagalan di masa depan. Penerapan strategi bisnis dan pemasaran akan akurat ketika potensi peluang dalam meningkatkan produksi dan penjualan dapat dibaca oleh perusahaan. Strategi yang digunakan oleh Yuyan adalah memanfaatkan media sosial dengan menugaskan anggota Yuyan dan orang-orang terdekat untuk mempromosikan coffee shop Yuyan, mulai dari mempromosikannya lewat Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Walaupun strategi ini belum berjalan penuh maksimal, akan tetapi strategi ini sudah dapat menarik sedikit banyaknya perhatian masyarakat luar dengan datangnya beberapa masyarakat ke Yuyan ini. Seiring berjalannya waktu, Pak Yuki sering bertemu dengan beberapa orang yang juga mempunyai bisnis coffee shop dan mereka sepakat untuk melakukan pertemuan sambil bertukar cerita atas bisnis yang mereka jalani. Kebetulan juga pertemuan tersebut diadakan di coffee shop Yuyan. Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan bagi Yuyan Coffee Shop. Menurut pengakuan Pak Yuki bahwa strategi bisnis yang dilakukan oleh Yuyan ini setelah strategi media sosial yaitu hanya berusaha menjaga kualitas produk dan sebisa mungkin memperkenalkan produk-produknya kepada siapapun. Setelah pertemuan kemarin dan juga telah bertukar cerita, Pak Yuki memiliki strategi baru yaitu strategi word of mouth communication atau strategi komunikasi dari mulut ke mulut.
Strategi ini merupakan strategi yang memperkenalkan produk kepada khalayak ramai dengan menjaga kualitas produk dan menarik perhatian orang-orang yang berpotensi untuk meningkatkan penjualan agar disampaikan ulang tentang kualitas produknya oleh pelanggan tersebut kepada calon pelanggan lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada hasil analisis SWOT Yuyan Coffee pada masa normal. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Berdasarkan pengalaman berdirinya Yuyan Coffee selama pandemi, menurut Pak Yuki, strength atau kekuatan Yuyan Coffee ini terletak pada jenis produknya. Coffee shop di Kota Solok memang cukup banyak, bahkan dengan produk yang hampir sama dan memiliki cita rasa kopi yang sulit dibedakan antara satu coffee shop dengan yang lainnya. Yuyan sendiri memiliki produk kopi dengan cita rasa yang berbeda. Selain itu, lokasi Yuyan yang terletak di jalan lintas Kota Solo dan merupakan pemukiman yang ramai karena juga berada di terminal. Tentunya hal ini mempermudah akses ke Yuyan dan memungkinkan konsumen terus bertambah. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Yuyan adalah belum beraninya berinovasi lebih dan belum memperluas jaringan pemasaran seperti promo, diskon, dan lain-lainnya untuk menarik konsumen secara besar-besaran. Selain itu, Yuyan belum mengadakan live musik seperti di coffee shop pada umumnya di Kota Solo. Hal ini menjadi kelemahan utama dari coffee shop Yuyan Kota Solo. Selanjutnya kita masuk kepada opportunities atau peluang. Coffee shop Yuyan memiliki peluang cukup besar karena memiliki potensi produk yang khas. Selain itu, lokasi Yuyan Coffee yang merupakan jalan lintas kota dan terminal sehingga mempermudah calon konsumen lebih mengenal Yuyan Coffee. Penikmat kopi yang cukup banyak, gaya nongkrong masyarakat Kota Solo ini juga akan memberikan peluang besar kepada Yuyan Coffee. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada ancaman. Ancaman bagi Yuyan Coffee adalah semakin banyaknya coffee shop sesuai dengan bertambahnya waktu. Bahkan di berbagai lokasi di Kota Solo, pembangunan lokasi coffee shop yang baru sudah mulai terlihat, seperti di Tanah Garam, Simpang Rumbio, Pandan, 6 Suku, dan berbagai lokasi lainnya. Coffee shop Yuyan tanpa strategi dan promosi yang lebih kuat akan tertinggal dengan coffee shop lainnya di Kota Solo. Ancaman seperti ini tentu sangat berbahaya. Selanjutnya kita masuk kepada hasil analisis SWOT Yuyan Coffee pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama kita masuk pada strength atau kekuatan. Masa pandemi COVID-19 membuat kegiatan ekonomi mengalami penurunan secara signifikan. Setelah sempat dilarangnya dibuka tempat-tempat umum yang memancing perkumpulan pada masa pandemi COVID-19, termasuk coffee shop, pemerintah mulai memperbolehkan hampir segala lini membuka kembali kegiatannya dengan istilah new normal, yaitu dengan membatasi pengunjung dan mematuhi protokol kesehatan. Kondisi ini membuat Yuyan Coffee tetap bertahan karena memiliki kekuatan yang terletak pada harga produk kopi yang cukup murah untuk kalangan coffee shop dengan fasilitas yang serupa dengan coffee shop lainnya. Yang kedua yaitu masuk kepada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Yuyan Coffee pada masa new normal adalah dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah waktu buka yang dibatasi, sehingga Yuyan Coffee tidak mampu memaksimalkan potensi yang ada. Selain itu, pembatasan tempat duduk yang berjarak membuat Yuyan Coffee harus membatasi pengunjung maksimal dengan presentasi 50% dari kondisi normal. Pemaksimalan produk juga menjadi terbatas akibat pandemi COVID-19 karena akses keluar kota untuk mendapatkan bahan mentah produk kopi menjadi lebih sulit akibat kondisi lockdown dan pembatasan keluar masuk daerah lain. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang coffee shop Yuyan ini selama pandemi COVID-19 terletak pada kondisi sulit serupa yang dialami oleh coffee shop yang lainnya di Kota Solo. Kondisi ini membuat antar coffee shop sulit mengungguli dan sulit berinovasi karena hanya memikirkan bagaimana bertahan di masa pandemi COVID-19. Budaya nongkrong masyarakat Kota Solo dan rasa bosan semasa lockdown membuat coffee shop sebagai salah satu pilihan tempat nongkrong yang alternatif. Hal ini memberikan peluang dan presentasi yang sama antara Yuyan Coffee dengan coffee shop lainnya di Kota Solo. Selanjutnya kita masuk kepada threats atau ancaman. Ancaman bagi Yuyan pada masa pandemi COVID-19 yaitu banyak coffee shop dan coffee yang baru buka di Kota Solo,
Selain itu, presentasi masyarakat yang ingin berkumpul di Yuyun Coffee sama dengan coffee shop lainnya yang ada di Kota Solo. Lokasi Yuyun yang berada di jalan lintas kota dan terminal yang menjadi pusat perhatian membuat Yuyun Coffee lebih disoroti dan harus betul-betul membatasi pengunjung. Selanjutnya kita masuk kepada strategi bisnis Yuyun Coffee pada masa pandemi COVID-19. Dewasa ini, pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab terganggunya aktivitas perekonomian. Pada saat terjadinya COVID-19, coffee shop Yuyun ini memang mengalami beberapa kerugian. Pelanggan jadi sepi karena peraturan pemerintah yang menyuruh masyarakat untuk tetap di rumah demi menjaga kesehatan dan terhindar dari virus. Apalagi pada saat itu coffee shop Yuyun ini juga belum lama didirikan. Tentu peristiwa ini membuat pemiliknya kaget dan bingung dengan langkah apa yang harus diambil ke depannya. Pak Yuki juga sempat merasakan terpuruk karena tidak adanya pemasukan dan bahkan Pak Yuki memberhentikan 2 karyawannya. Kejadian tersebut berlangsung hingga 1 tahun lebih. Hingga pada tahun 2021, orang-orang kembali bangkit karena mereka juga tidak bisa kalau begini terus. Berada di rumah tanpa adanya pemasukan dan bantuan dari pemerintah juga sedikit. Akhirnya Pak Yuki kembali bangkit dan mengatur strategi bisnis baru dengan mengadakan inovasi menu, mengadakan diskon dan menambah menu-menu baru sehingga membuat masyarakat lebih tertarik lagi. Meskipun pada saat itu peraturan untuk keluar rumah masih ketat, harus menggunakan masker dan tempat makan memiliki waktu buka dan tutupnya yang telah diatur oleh pemerintah. Sempat juga dulu coffee shop Yuyun ini sampai kena teguran oleh Satpol PP karena melanggar jam buka dan tutupnya coffee shop yang telah disepakati tersebut. Seiring berjalannya waktu dan keadaan sudah membaik, coffee shop Yuyun ini mulai kembali ke masa normal lagi dan tentunya dengan strategi yang baru agar bisnis ini bisa bertahan lama dan tentunya bisa menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya kita masuk kepada penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu mempromosikan usaha coffee shop Yuyun yang awalnya melalui sosial media. Sosial media bagi entrepreneur dilatar belakangi perubahan teknologi dan perilaku individu organisasi. Mengubah cara pendekatan seorang entrepreneur dalam bertindak, melakukan pemasaran serta manajemen terhadap usahanya sehingga dapat dikenali lebih detail oleh para konsumen dan kalangan lainnya seperti masyarakat. Selain melalui media sosial, Yuyun Coffee memiliki strategi bisnis word of mouth communication, yaitu strategi bisnis yang berusaha menjaga kualitas produk dan layanan sehingga konsumen merasa puas. Kondisi ini memungkinkan konsumen merekomendasikan produk usaha kita kepada calon konsumen lainnya, baik komunikasi secara langsung ataupun via teknologi. Selanjutnya kita masuk kepada saran. Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka yang menjadi saran penulis dalam hal ini sebagai berikut. 1. Bagi coffee shop Yuyun. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa strategi bisnis sangat penting dalam menjalankan bisnis, Yuyun Coffee terus memperkuat dan menganalisa keadaan internal dan eksternal karena sangat berpengaruh terhadap masa depan bisnis coffee shop Yuyun agar semakin meningkat di Kota Solo. Yang kedua, bagi peneliti lainnya. Penelitian ini dapat dikembangkan kembali, didiskusikan, dan menjadi rujukan tambahan bagi penelitian berikutnya, sehingga memperkaya nilai intelektualitas penelitian. Baiklah, itulah hasil presentasi skripsi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.